Halo, di video kali ini saya mau membahas tentang kemungkinan-kemungkinan mengapa novel saya yang popularitinya sangat rendah bisa dapat kontrak dari Noveltoon. Jadi di Noveltoon saya itu punya dua akun. Akun yang pertama adalah Banin SN, dimana di akun ini ada dua novel saya, yaitu novel After Death yang sekarang popularitinya 185k. Terus ada juga pacar kecilku ini hiatus 1,81k, jadi berhenti di tengah jalan, belum dilanjutin. Nah, yang kontrak adalah After That yang 185k tadi. Terus saya juga punya akun lagi di Hashirama Senju. Hashirama Senju itu novelnya ada dua juga. Novelnya judulnya Pendekar Pedang Naga sama Kumpulan Cerpen Menang Lomba. Pendekar Pedang Naga ini lumayan, popularitinya sudah 2,60M, ini juga kontrak. Terus yang Kumpulan Cerpen ini belum, baru saya update lagi barusan. Terus sekarang banyak yang bertanya, saya punya dua novel. Kalau yang Pendekar Pedang Naga ini kan lumrah misal dapat kontrak, soalnya dia kan popularitinya sudah MM-an gini kan. Nah, tapi kenapa kok novel saya yang lain, yaitu yang After Death, itu bisa dapat kontrak juga. Nah, After Death di sini itu labelnya adalah novel fantasi. Novel fantasi itu termasuk novel yang apa ya istilahnya, sepi peminat dan sepi penulis daripada novel roman. Jadi kalau roman itu jumlahnya mungkin mendominasi lebih dari 80% keseluruhan novel di Noveltoon. Terus pembacanya juga mungkin mencapai 90% atau entah 80% juga dari keseluruhan pembaca di Noveltoon. Nah, ada beberapa genre novel yang sepi seperti fantasi, petualangan, horor, komedi, terus action, supranatural. Nah, novel-novel dari kategori tersebut merupakan novel yang sepi pembaca tapi juga sepi penulis. Nah, meskipun sepi pembaca, tetap saja karena Noveltoon merupakan platform yang menaungi banyak genre, maka dia akan membutuhkan pasokan novel dari semua jenis genre. Nah, di kasus saya waktu pertama kali masuk ke Noveltoon itu saya nggak langsung nembak ke roman, meskipun pada dasarnya saya merasa lebih bisa menulis roman daripada menulis fantasi. Saya belum pernah menulis novel sebelum tahun 2020 ini. Dan kalau mau masuk ke dunia novel, maka hal yang paling mudah untuk ditulis menurut saya adalah novel roman atau romantis, dimana di situ kita tinggal menuliskan tentang alur percintaan, kisah cinta, kisah pertemuan, perpisahan, seperti itu yang notabene lebih bisa kita cepat pahami. Nah, tapi saya tidak mengambil genre tersebut. Karena apa? Karena genre roman itu merupakan genre yang sangat padat, dimana banyak sekali novel baru yang bermunculan dari genre tersebut. Kalau saya mau masuk di genre roman, maka kemungkinan besar kalah saing itu akan sangat besar dari novel-novel yang lain, karena mungkin saya kurang aktif, atau ceritanya mungkin kurang menarik, atau mungkin banyak sekali novel-novel baru dari roman tapi ditulis oleh penulis-penulis yang sudah top global gitu kan, berarti saingan kita kan akan banyak banget. Makanya saya menembus di fantasi. Ini nekat nembus fantasi, soalnya apa? Dia yang masuk sedikit meskipun yang baca sedikit. Jadi istilahnya kalau kita bilang di kompetisi itu kita memasuki kolam yang sempit. Kalau kita memasuki kolam yang luas, saingan kita kan juga akan banyak banget. Nah, di situ saya memilih kolam yang sempit, yaitu kolam fantasi. Jadi jangan heran kalau mungkin novel saya popularitinya rendah, tapi kenapa kok ke kontra? Mungkin saja
memang dari genre fantasi itu sedikit sekali yang masuk atau kurang memenuhi kuota, sehingga novel saya yang sedikit pembaca itu bisa mendapatkan kontrak. Tapi jangan salah juga, meskipun kalian mendapatkan sedikit pembaca, tapi kalau grammar kalian parah, itu juga jangan harap kalian dapat kontrak. Karena kalau gini, novel yang sangat populer dalam artian yang baca itu banyak sekali, pembacanya hariannya mungkin sampai ratusan ribu atau menjelang 1 juta mungkin ya, itu meskipun grammarnya sedikit error, itu mereka akan ke kontrak karena pasal popularitinya yang sangat melampaui batas itu. Nah, sambil jalan nanti admin akan meminta author tersebut untuk memperbaiki grammarnya. Nah, untuk novel-novel yang seperti punya saya yang After That itu tadi, itu kan dia pembacanya sudah sedikit, yang komen juga sedikit. Kalau saya nggak memperbaiki grammar atau alur cerita yang menarik, itu kemungkinan dikontrak akan lebih kecil lagi. Jadi kalau kita sudah merasa novel kita itu sepi pembaca, sepi yang komen, sepi macam-macamnya, maka satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki grammar dan juga membuat alur cerita yang semenarik mungkin, dan pastikan kalau cerita kita itu bukan plagiat. Coba kita bandingin dulu aja ya. Chapter pertama novel saya yang Pendekar Pedang Naga itu jumlah like-nya itu 3.728. Kita lihat novel saya yang After That. Chapter pertama cuma dapat 376. Jadi selisihnya itu 3.000 lebih ya kan. Nah, dua-duanya ini sama-sama ke kontrak. Kemungkinan besar yaitu After That meskipun dia sepi pembaca, tapi mungkin grammarnya termasuk lumayan oke, terus alur ceritanya juga original. Jadi ini original banget ceritanya. Saya memasukkan unsur dunia gaib lokal dicampur sama fantasi. Jadi gaibnya nggak seberapa yang horor banget, tapi gaib yang masuk ke ranah fantasi. Nah, dari segi keunikan sih menurut saya ya unik sekali. Ini kalian bisa coba baca-baca bagaimana, kenapa kok novel After That ini bisa dapat kontrak, seperti itu contohnya. Jadi kalau kalian pengen dapat kontrak, silahkan pilih jalur kalian masing-masing. Misalnya kalian kalau yakin banget di roman, kalian bisa melewati padatnya novel-novel yang masuk itu nggak apa-apa, silahkan diterobos roman. Tapi kalau kalian mau pilih cara saya, silahkan pilih genre-genre yang masih sepi penulisnya. Di situ kemungkinan besar dikontrak mungkin lebih besar, tapi saya nggak tahu juga sih. Yang penting pokoknya yaitu tadi, karyanya diperbagus, grammarnya diperbagus, nanti akan dapat kontrak. Terima kasih.